warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu hadirat jamaah wilayah yang dirahmati Allah SWT. Jadi langsung saja ibu-ibu ya. Di setiap kita ada wirid yasin, nanti pengajiannya sementara kita teruskan tajwid. Kita teruskan tajwid. Karena Kanjeng Nabi dawuh begini. Rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Artinya banyak sekali orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi Quran itu malah melaknatnya. Mestinya kalau kita baca Quran itu dapat pahala seperti dari Kanjeng Nabi, setiap huruf diberi kebaikan 10 kali. Tapi kenapa kok ketika orang baca Quran malah Quran yang melaknatnya? Di antaranya sebabnya adalah bacaannya ngawur, tidak mengikuti ilmu-ilmunya para ulama, tidak mau belajar tajwid. Padahal kita masih diberi kesempatan untuk belajar tajwid. Untuk itu setiap yasinan kita belajar tajwid supaya bacaan kita benar, sehingga Quran ini bukan melaknat kita, tapi kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain itu ibu-ibu, manusia ini yang diciptakan oleh Allah, yang setiap hari tidak luput dari dosa. Maka hati ini setiap ada dosa itu ada titik hitam dalam hati. Di setiap hati ada kita melaksanakan dosa, melakukan dosa, itu titik hitam di dalam hati kita. Itu setiap hari titik hitam, akhirnya nanti hatinya jadi gelap. Makanya dawuh Kanjeng Nabi dalam satu hadis, Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya orang-orang itu banyak yang hatinya itu berkarat. Tapi hati berkarat itu akan bisa hilang karena digosok dengan apa? Digosok dengan membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Quran, yang kita niatkan beribadah karena Allah, itu dengan otomatis dosa-dosa atau hati yang mulai berkarat itu nanti akan digosok sehingga hatinya menjadi bersih. Jadi kurang lebih begitu maknanya dawuhnya Kanjeng Nabi. Nah, dan juga Rasulullah itu pernah bersabda wasiat kepada Sayyidina Ali. Dari Kanjeng Nabi, "Idza mudiya 'alal mu'minina arba'una subahat wa lam yujalisil ulama qasiya qalbuhu wa jazara 'alal kabair." Artinya orang mukmin yang beriman ini seperti kita itu entah termasuk orang mukmin atau tidak. Karena kalau orang mukmin itu seperti sahabat itu dinamakan iman, mukmin itu beriman. Beliau itu merelakan nyawanya daripada hilang agamanya. Ini tandanya orang mukmin. Jadi dia itu rela mati demi agama. Bela awake kan ijek wedi. Ya, lawade ijek wedi. Jadi orang mukmin. Jadi tandanya orang mukmin seperti itu. Nah, dari Kanjeng Nabi, ketika orang mukmin sudah melewati 40 hari dan tidak pernah duduk-duduk dengan para ulama,
tidak pernah tersentuh hatinya dengan ilmunya para ulama, maka dengan Nabi qasiya qalbu, maka hatinya itu akan mengeras. Hatinya akan mengeras. Kalau hatinya sudah keras, wajah al kabair, maka akan gampang untuk melakukan perkara-perkara dosa-dosa yang besar. Jadi bahaya banget itu. Makanya jangan sampai nanti kita menunggu 40 hari belum ngaji. Ibu harus sering-sering ngumpul-ngumpul punya sinar, bacanya sinar pengajian. Kita datang. Itu diantaranya cara kita untuk hati kita tidak berkarat. Hati itu kalau sudah berkarat ibu, petunjuk dari Allah itu tidak bisa masuk. Semua kita keliru dibenerin orang lain, ini kan marah kita. Tidak terima, merasa dirinya benar. Orangnya